Bro, kalian main ML kan? Mainlah, masa enggak anjir? Nah, lu tahu kan hero yang kayak koruptor? Ya, betul, Natalia. Udah gak kelihatan di map, sekalinya muncul langsung instant kill make orang. Nah, koruptor di Indonesia itu ya kayak gitu. Muncul dikit, ambil aset orang, tapi pas mau ditangkep udah hilang duluan. Makanya kalau lawan Natalia pasti pakai counter hero-nya. Nah, kalau di real life namanya RUU perampasan aset. Jurusnya keren, kayak lo pakai combo Ciki, open ultimap Aldos, lock langsung full team. Jadi akhirnya si koruptor kena stun di gangbang dan tewas mengenaskan. Halo guys, kembali lagi bersama gua Azu di Kecilkan Suara Rakyat. Bentar. Dikecilkan anjing. Apa doang? Jadi, apa itu RUU perampasan aset? Gampangnya, RUU ini kayak counter alami buat para koruptor gitu. Biasanya kan nyari bukti dulu, proses sana-sini, asetnya malah ngilang duluan kayak story IG si dia yang keburu dihapus. Jadi dengan adanya RUU ini, pemerintah bisa nyita aset saat proses hukum masih berjalan. Jadi gak ada lagi aset kabur kayak gebetan yang ghosting tanpa ngasih alasan. Tapi mengapa RUU ini diperlukan? Coba bayangin deh, koruptor ini benar-benar Natalia. Main full match hilang di map, muncul-muncul kill MN. Match. Ya kalau zamannya friendship sih masih sendiri anjir. Bodoh emang. Ya pokoknya yang namanya koruptor tuh punya aset banyak, hasil haram. Mereka bisa beli rumah mewah, mobil keren, punya rekening, gak usah ditanya lagi lah nominalnya. Daripada si Aju yang cuma punya 80 perak di ATM kan, apalagi nunggu transferan gajian. Mana ada anjir pengangguran. Nah, kalau proses hukumnya lama, si aset bisa hilang duluan kayak pulpen yang tiba-tiba hilang entah kemana gitu. Jadi dengan adanya RUU ini, aset bisa disita duluan buat seenggaknya barang bukti lah gitu. Kalau dimanfaatin duluan ya syukur. Kayak misal ngejalanin program MBG lah biar pakai makanan yang layak dan gak buat keracunan anak orang anjir. Kayak sebelah kasihan anjir. Aspek hukum dan perlindungan hak. Jangan kira aturan ini seenaknya, karena ya RUU ini juga jagain hak kita, nggak asal rampas langsung klaim hak milik, kayak tanah kosong 3 tahun. Ada aturan supaya orang yang disita asetnya masih dianggap tanda kutip belum bersalah sebelum keputusan hakim. Jadi gak sembarangan disita. Dan ya kalau gak setuju, bisa ajuin keberatan, penolakan, dan melempar kesalahan ke orang sebelah, asalkan ada bukti jelas dan back yang kuat. Maksudnya ada tank yang bisa jagain badan, nggak usah kemana-mana cuy. Nah, ini nih yang bikin rame. Kontroversi dan kekhawatiran masyarakat. Banyak orang takut RUU ini jadi alat buat nyerang lawan tanpa bukti yang jelas. Bayangin lagi main Among Us, tiba-tiba ada yang langsung dikeluarin cuman karena dicurigai doang. Apalagi lu sendiri yang dikeluarin, bawaannya pasti kesal segame-game itu anjir. Makanya demo dan protes muncul. Orang takut kalau hak mereka tiba-tiba hilang cuman gara-gara fitnah politik tanpa proses yang adil. Tapi tantangan dalam proses pengesahan di DPR itu kayak drama series yang enggak kelar-kelar. Ada yang bilang, gaspol, sahkan bos. Ada juga yang bilang, kalem slow, kita teliti dulu. Perbedaan pendapat ini bikin RUU belum kelar. Kayak acara reunian yang nggak tahu kapan jadinya. Apalagi ada tarik ulur kepentingan politik dan bisnis yang bikin masyarakat cuman bisa nonton aja sambil ngomong. Janji spray gratisnya mana nih, Bo? Ya, tapi dampak positif jika RUU ini disahkan, kalau RUU ini jadi dijalankan, duit korupsi yang selama ini ngumpet di luar negeri bisa balik ke Indonesia. Kayak, ya bayangin lah, duit dari hasil perampasan ini bisa dibuat seenggaknya beasiswa anak desa biar bisa kuliah, bangun rumah sakit, atau subsidi internet biar kita makin jago scrolling TikTok sambil belajar. Tapi internet cepat buat apa anjir? Goblok emang.